Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan fitur data pegawai. Nah, di mana pada sebelumnya kita sudah melengkapi bagian edit. Nah, jadi pada video kali ini kita akan menambahkan fitur delete atau mengaktifkan fitur delete pada bagian pegawai, jadi data pegawai. Nah, di mana di sini ketika kita coba bagian delete untuk ini kita coba. Nah, apakah Anda yakin akan menghapus data ini? Ketika kita oke, maka dia akan melakukan perintah delete tersebut. Nah, jika tidak, maka dia masih seperti ini. Ini artinya dari URL yang kita lakukan dari metode atau action dari button delete tersebut. Nah, di mana bisa kita lihat di bagian index. Ini kita close dulu bagian ini untuk create, juga kita masuk ke bagian index saja langsung. Nah, bisa kita lihat di sini di bagian pegawai dia mengarah ke bagian destroy. Jadi rootnya nanti akan dimasukkan ke bagian destroy. Jika kita cek di sini, maka bagian destroy itu belum kita lakukan, belum kita lengkapi untuk source code untuk menghapus data berdasarkan username seperti itu. Nah, di sini nanti yang kita kirim datanya adalah username, jadi datanya berdasarkan username nanti yang kita ambil. Kemudian kita lakukan pengecekan. Nah, di mana di sini kita gunakan untuk JavaScript yaitu unsubmit, di mana ketika kita klik nanti akan tampil sebuah pesan, apakah Anda yakin menghapus data ini? Ini kita coba kita seperti ini kan. Oh ya, nih bisa. Nah, setelah itu kita tambahkan juga untuk form, karena dia untuk Laravel harus diwajibkan ini ada token. Kemudian metodenya kita gunakan untuk metode delete, karena untuk delete ya kita gunakan metode delete. Dan untuk buttonnya ya dia tipenya submit dan buttonnya adalah danger. Kemudian kelasnya kita gunakan icon untuk remove seperti itu. Nah, jika kita jalankan seperti tadi, maka dia akan masuk seperti ini, Randy persen 20S seperti itu. Nah, kita masuk di bagian sini. Ini artinya dia sudah terdaftar di bagian root, kemudian masuk ke bagian pegawai controller, di mana di pegawai controller belum ada sama sekali dari source code yang memang menyambut datanya di bagian di bagian ini, di bagian controller seperti itu. Nah, berarti langkah selanjutnya kita lakukan penangkapan data, dalam artian kita menangkap dari data yang dilempar dari tombol tadi ke dalam controller kita. Oke, di sini kita buat seperti ini. Kita buat variabel pegawai misalnya seperti ini. Kemudian kita masukkan datanya, data pegawai dari model. Kita ambil pegawai. Nah, di sini kita gunakan metode find or field. Jadi kita ambil datanya berdasarkan ID-nya. Jadi maksudnya username sih di sini. Nah, setelah didapatkan ID-nya, lalu kita lakukan perintah delete. Jadi kita tulis di sini pegawai dan kita gunakan perintah adalah delete seperti ini. Dan kita titik koma. Setelah datanya di delete, kita lakukan return. Jadi return data kita redirect, kita arahkan ke bagian index. Return redirect, kita arahkan ke apa tadi ya, root index. Nah, di sini kita masukkan ke bagian root adalah pegawai dot index seperti ini, dan kita sertakan untuk plus message-nya yaitu with, yang di sini kita gunakan status. Kita isi value-nya dengan misalnya data pegawai berhasil dihapus, misalnya data pegawai misalnya berhasil
dihapus. Seperti ini. Ya, sudah selesai, tinggal kita lakukan titik koma. Oke, kita Ctrl S dan kita jalankan kembali. Oke, ini kita kembalikan dulu ke bagian sini. Kita hapus yang paling bawah di bagian Randy. Coba kita hapus, kita cancel dulu, dia nggak terjadi apa-apa. Kemudian kita lakukan hapus. Nah, ini data berhasil dihapus. Oke, kira-kira seperti itu untuk bagian fitur delete. Jadi silahkan di-subscribe agar video berikutnya tidak ketinggalan. Oke, selamat mencoba.